Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Perancangan Sentra Komunitas Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamongan dengan pendekatan urban retrofitting. Jadi latar belakang saya memilih judul tersebut yaitu karena banyaknya pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun Lamongan yang menyebabkan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu terganggunya arus lalu lintas jalan, kedua menyisakan sampah, ketiga merampas hak bagi pejalan kaki. Dan karena tidak tersedianya area berdagang yang nyaman dan strategis, maka mereka berjualan di pinggiran jalan. Kemudian adanya peraturan daerah Lamongan nomor 14 tahun 2015 tentang larangan adanya aktivitas jual beli yang bisa mengganggu fasilitas umum yang telah disahkan oleh pemerintah setempat. Jadi pemerintah memberikan solusi untuk menyediakan lahan bagi para pedagang kaki lima. Untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu urban retrofitting. Urban retrofitting ini menjadi sebuah respon terhadap isu lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi dan menciptakan sebuah sistem yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kembali fungsi ruang terbuka publik dan fasilitas publik yang lebih baik. Tujuan dari proposal ini yaitu 1. Menghasilkan rancangan sentra komunitas pedagang kaki lima di Lamongan. 2. Menerapkan pendekatan urban retrofitting dalam perancangan sentra komunitas pedagang kaki lima di Lamongan dengan integrasi nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga, menghasilkan sentra komunitas pedagang kaki lima yang memiliki fungsi optimal sehingga dapat mengakomodasi kegiatan masyarakat Lamongan. Untuk kriteria desain yang saya gunakan dan berkaitan dengan pendekatan, yakni 1. Fungsional, 2. Kemudahan, 3. Keberlanjutan, 4. adalah sosial. Batasan objek pada perancangan ini, yakni menyediakan ruang publik sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk mendukung nilai ekonomi. Untuk penggunanya yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Sentra PKL adalah suatu bangunan yang dapat mewadahi kegiatan usaha dagang para PKL dengan menyediakan kios-kios makanan yang lebih tertata dengan tempat yang lebih bersih, higienis, serta tempat berjualan yang lebih nyaman sehingga meningkatkan ketertarikan pembeli. Untuk ruang terbuka hijau pada objek perancangan, ini diterapkan ruang terbuka hijau binaan yang memiliki fungsi sosial, yakni tempat bermain, tempat bersantai, tempat komunikasi sosial, pembatas antara suatu jarak dengan masa bangunan, sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan, sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan keindahan lingkungan. Dan untuk ruang terbuka binaan publiknya akan diterapkan berupa pavilion yang menjadi area komunikasi sosial bagi masyarakat, dan juga terdapat workshop serta ruang pameran. Berikut adalah skema retrofitting arsitektur. Ini adalah tabel kesimpulan dari kajian teori retrofitting. Parameter sosial ekologi, memasukkan infrastruktur hijau, meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas ruang publik. Parameter ekologi ekonomi, penerapannya yaitu mempertahankan jual beli tradisional, meminimalisir pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya mengurangi jejak karbon dioksida akibat proses pembangunan dan sebagai penghemat biaya pembangunan. Ekonomi sosial, penerapannya yaitu mempertahankan identitas dan budaya di lingkungan sekitar, menambah fasilitas baru untuk meningkatkan nilai ekonomi. Kajian integrasi keislaman pada tema perancangan, yakni yang pertama ekologi, terdapat pada surat Ar-Rum ayat 41 yang mengharuskan karya arsitektur untuk menciptakan suasana lingkungan yang mengingatkan pengguna kepada Sang Pencipta agar mereka kembali ke jalan yang benar dan senantiasa menjaga lingkungan. Sosial, terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13, yakni karya arsitektur harus menyediakan ruang publik dan ruang komunal supaya pengguna bisa saling kenal mengenal dan berinteraksi satu sama lain tanpa adanya rasa perbedaan derajat dan sebagai pengingat bahwa manusia sama derajatnya di sisi Tuhannya. Untuk ekonomi, terdapat pada surat Al-Isra ayat 26, yakni karya arsitektur harus bisa menekankan biaya pembangunan yang rendah sejalan dengan perbaikan perawatan dan efisiensi energi untuk meningkatkan nilai bangunan. Untuk presiden terhadap pendekatan, Asiatiku ini dulu adalah gedung pelabuhan perdagangan internasional sungai yang direnovasi menjadi tempat perbelanjaan besar dengan lebih dari 1.500 butik dan 40 restoran. Yakni sesuai dengan prinsip retrofitting menggunakan pemanfaatan lahan untuk bangunan baru. Kawasan ini dibagi menjadi 4 distrik. Bagian 4 distrik tersebut merupakan terapan dari warisan budaya Bangkok dan gaya hidup global. Sesuai dengan prinsip retrofitting memperkenalkan identitas budaya. Pada Asiatiku ini ada akses dengan naik perahu untuk sampai ke sana. Selain itu ada pertunjukan kabaret, tinju Thailand, dan juga taman hiburan kecil yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Yang sesuai dengan prinsip retrofitting menambah fasilitas baru. Para pedagang di sini dikelompokkan sesuai jenis barang dagangannya sehingga tercipta tata masa yang beraturan. Dengan tata masa yang beraturan, pengunjung bisa lebih mudah mengingat tata letak jenis dagangan sesuai dengan klasifikasinya. Sesuai dengan prinsip retrofitting mengurangi jarak tempuh. Berikut adalah floor plan dari Asiatiku Night Market Bangkok. Perancangan sentra PKL ini berada di Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Lamongan, yang tepatnya berada di Jalan Andansari, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Untuk ukuran tapaknya, ini keliling tapak 442 meter, untuk luasan tapaknya 8.562 meter persegi.
Untuk data demografinya, jumlah penduduk di Kecamatan Lamongan terdapat 68.173 jiwa. Untuk laki-lakinya berjumlah 33.720 dan perempuannya 34.453. Berikut adalah ide dasarnya. Lingkungan, taman sosial, yakni terdapat taman bunga dan juga pedestrian instagramable. Yang kedua, taman edukasi, yakni pavilion, taman bermain, permainan air dan juga permainan anak. Sosial, ruang makan, ruang sosial, tempat duduk, workshop, yakni ruang material, ruang produksi kerajinan. Ekonomi, kios makanan, kios pakaian, kios aksesoris, pameran, tempat karya kerajinan, tempat jual beli kerajinan. Ide tapak dan zoning area. Yang berwarna merah ini yaitu merupakan area publik, yang oranye ini area semi publik, dan yang hijau ini area. Untuk ide bentuknya seperti ini, dari bentuk dasar balok, kemudian penerapan karakter lokal, bentuk atap bertingkat dan mengerucut. Ide dasar strukturnya yakni menggunakan struktur rangka baja. Kemudian ini adalah detail dari elemen-elemen bangunannya. Kemudian skema proses desain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.